Jumpa lagi di Back to BDM. Hari ini saya kedatangan tamu spesial saya, seorang sahabat saya, seorang aktivis yang pernah mendekam di penjara Nusa Kambangan. Kita mau dengar ceritanya seperti apa di Nusa Kambangan, tapi sekarang berada dalam lingkaran terdekat dari Presiden Jokowi dan sebentar lagi mungkin akan meninggalkan Indonesia karena dia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi duta besar di Kazakhstan. Dia adalah Muhammad Fajrul Rahman. Selamat Gimana malam. sehat, Bung Fajrul? Sehat, alhamdulillah, Sehat salam ya. Ya. sehat. Saya dan Fajrul sudah PCR, sudah antigen dan semuanya negatif. Agar obrolan ini lebih santai dan lebih nyaman, saya akan mencoba dan membuka masker dengan jarak yang cukup terjaga, tidak terjadi Hmm. penyebaran COVID. Ya, kita Oke, buka baik. terlebih Itu dahulu ya. disclaimer. Oke, baik. Kalian sudah di PCR nih. Oke, Alhamdulillah, jaraknya juga udah bagus. udah bagus. Bung Oke, Fajrul, baik. Bung Budiman. sekarang masih jubir, Sekarang masih juru bicara presiden atau tepatnya sebenarnya kalau di Kepresnya itu staf khusus presiden. staf khusus presiden Bidang bidang komunikasi. komunikasi, ya. Kapan akan berangkat menjadi duta besar berkuasa penuh di Kazakhstan? Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan. Panjang Wah, banget. Itu rencananya, itu kan gerimbongnya sudah dikirim oleh Kemenlu 31 Agustus kemarin kepada pemerintahan Kazakhstan dan Tajikistan, dan tinggal mereka mengiyakan dan lalu kemudian setelah itu kembali kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Kepres. Jadi Kepresnya itu adalah nanti akan menghentikan saya sebagai staf khusus presiden, lalu kemudian Kepres penggantinya menjadi duta besar. oke. Ya. Terbayang ya, dari aktivis pernah di penjara kemudian akan jadi duta besar itu. Tidak pernah terbayang, saya melihat oh betul-betul ya hidup itu kayak apa ya, turun naik, tapi tetap saja sebenarnya benang merahnya sama ya. Saya kan waktu jadi aktivis kerjanya menulis, jadi pemimpin redaksi, tukang berdebat, terus kemudian keluar menjadi penulis lagi, termasuk menjadi penulis di opini di Harian Kompas Kompas. kan, Oke. dan kemudian menjadi presenter televisi Ya. sejak 99. Nah, Berapa tahun tuh, panjang banget, dan menjadi juru bicara, dan sekarang kalau menjadi dubes itu sebenarnya garis benang merahnya sama. Jadi berkomunikasi, kalau sekarang berkomunikasi untuk wilayah nasional, kalau di sana nanti berkomunikasi untuk para audiens yang internasional atau stakeholder internasional. itu menjadi karir politikmu antara atau karir politik tertinggi sebagai duta besar? Budiman, saya belum tahu karena saya ini kan sejak bersama dengan Presiden Joko Widodo, waktu itu beliau masih wali kota, saya masih ingat waktu itu saya masih Lingkar Muda Indonesia LMI. bersama Kompas, LMI, kita mengundang pertama kali Pak Jokowi ke sini. Saya kenalnya sekitar tahun 2010 atau 2011. 2010 2011. 2011-an lalu kemudian, nah terus membantu beliau sampai kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, terus diminta oleh beliau untuk menjadi komisaris utama di Adikarya. Adikarya, oleh karena beliau bilang kita kan prioritasnya ini infrastruktur, jadi Mas Fajrul harus ngawasin nih, ini harus menyelesaikan LRT Jabodebek. Waktu itu ada uang sekitar biayanya itu sekitar 30 triliun kalau saya tidak salah, dan kemudian kita tidak boleh mencolek sedikit pun, Ban. Kemudian saya diminta setelah 5 tahun menjadi juru bicara presiden, dan kemudian juga diminta untuk menangani Waskita Karya yang memang ada sedikit masalah, tapi saya berusaha untuk Sekarang masih jadi menanganinya. komisaris Waskita Masih Karya? komisaris Waskita Karya. Lebih enak jadi komisaris ya? Lebih enak jadi komisaris ya. Mungkin juga. Tapi ya tidak terlalu banyak sebenarnya yang yang akan dikerjakan, tapi tetap sama. Tanggung jawabnya kan tanggung renteng. Tanggung Jadi renteng. mau komisaris utama dengan komisaris itu tanggung renteng. Jadi kalau terjadi masalah tetap juga harus bertanggung jawab secara hukum kan. Dan kemudian karena bersamaan harus jadi juru bicara,
Jadi itu juga political appointee kan. Presiden waktu itu bilang, Mas Fajrul bantu saya. Saya bilang, Pak, saya sudah di Adikarya kan, Oke. komisaris utama. Ya tetap aja di sana nanganin infrastruktur, tapi sekarang bantu saya menangani soal komunikasi kan. Komunikasi. Beliau bilang ya nggak banyak kerjaannya, lebih banyak nanti yang di di wilayah infrastruktur. Ternyata di sini lebih banyak daripada yang di BUMN seperti itu. Oke, saya balik ke posisi Fajrul sebagai juru bicara ya. Ya, Ini saya mau minta pandangan Anda soal perkembangan politik terakhir yang kontemporer, yang kemudian soal Presiden kemarin bicara merespon perkembangan di KPK, mengatakan jangan semua dibawa ke Presiden dong. Nah, kira-kira begitulah semangatnya, dan itu berkaitan dengan pemecatan dengan hormat terhadap pegawai-pegawai KPK. Itu sebenarnya posisi Presiden gimana sih? beliau sudah tadi menyatakan kembali kan, membuat pernyataan di depan Pemret ya, di depan pemimpin redaksi, dan menurut saya karena ini atribut jubir itu juga begini nih, tidak boleh mendahului presiden kan, Oke. tapi yang paling menyenangkan itu adalah kalau presiden sudah menanggapi, saya tinggal mengulang saja. Oke. Nah, beliau mengatakan kan tidak semua harus kepada saya, dan kemudian memang kita harus jelas bahwa KPK ini kan lembaga independen. Oke. Dan kemudian keputusan dari MK dan MA itu kan sudah clear sebenarnya. Jadi saya beberapa kali ditanya oleh wartawan, saya memang mengatakan bahwa ingat KPK adalah lembaga independen, jadi semua pertanyaan terkait dengan KPK hendaknya ditanyakan kepada juru bicara KPK atau komisioner KPK. Tapi kalau dilihat sebelumnya ketika sebelum Presiden mengatakan jangan apa-apa dibawa ke Presiden, Presiden berpidato juga sebelumnya mengatakan meminta agar keputusan itu tidak merugikan para pegawai. Ya. Nah, sekarang kan kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden itu meskipun ada pertimbangan Mahkamah Agung, pertimbangan Mahkamah Konstitusi, kemudian ya oleh pimpinan KPK kemudian dipecat. Nah, Presiden Joko Widodo ini sepanjang yang saya kenal ya, beliau itu kan taat sekali pada yang namanya good governance itu. Nah, kalau dalam pengertian ini berarti beliau taat sekali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang lain. Makanya beliau tadi bahasanya kan memang sederhana, saya juga harus ada sopan santun terhadap lembaga-lembaga yang lain. Tapi sebenarnya pada intinya menurut saya beliau ingin mengatakan bahwa saya taat kepada Undang-Undang Dasar 45, saya taat dengan semua peraturan perundang-undangan. Jadi sambil waktu itu keputusan dari MK dan MA itulah sikap terakhir dari Presiden. Nah, itulah yang menurut saya beliau mengatakan saya harus menghormati lembaga tinggi negara, bahkan beliau sangat menghormati. Misalnya kalau kami ditanya wartawan, terus kemudian beliau selalu mengatakan, Mas Fajrul, kita kan sudah bagi habis nih yang namanya fungsi komunikasi. Setiap Kemenko memiliki jubir, setiap kementerian memiliki jubir, lembaga memiliki jubir. Jadi saya setiap pertanyaan apabila ada yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi dari Kemenko, kementerian maupun lembaga, saya langsung kasih saja kepada mereka. Jadi kami di istana hanya menanggapi apa yang langsung terkait dengan tugas beliau. Terutama saya selalu melihat, beliau sedang memberikan arahan apa, beliau sedang berpidato apa, dan beliau sedang membuat misalnya regulasi apa, misalnya Kepres atau Perpres. Jadi saya membatasi diri di sana karena model ekosistem baru dalam komunikasi di periode kedua yang dibangun beliau itu begitu. Jadi komunikasi itu dibagi habis fungsinya dengan istana, kemudian Kemenko, kemudian kementerian dan lembaga. Karena itu diperintahkan kepada mereka semua memiliki jubirnya sendiri-sendiri. Kalau kembali ke KPK ya, karena orang berpandangan terhadap rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa ada 11 pelanggaran HAM berkaitan dengan pelaksanaan, bukan berkaitan dengan norma diputuskan itu konstitusional, tapi dalam pelaksanaan, dan Ombudsman juga mengatakan ada maladministrasi. Itu gimana posisi Presiden? Saya tidak ingin masuk ke dalam materi itu. Presiden hanya dalam satu posisi, beliau kemarin kan menunggu apa yang dilakukan oleh MK maupun yang dilakukan oleh MA kan.
Nah, kemudian ketika keputusan itu ada dan beliau mengatakan bahwa kita menghormati keputusan yang ada, bahwa ini menjadi masukan buat beliau memang menjadi pertimbangan. Hmm. Dan seperti Tapi itu. gini, kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK, Mm-mm. ya, itu di kenapa tidak ditandatangani oleh Presiden? Secara jawaban finalnya saya tidak bisa menjawab sebenarnya ini. Oke. Yang bisa menjawab ini kemungkinan adalah pertama Presiden sendiri dan kemudian Mensesnek. Jadi saya sebagai jubir hanya menerima saja bahwa apa yang dilakukan oleh beliau seperti itu. Tetapi secara peraturan atau regulasi kan tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena memang kalau tidak ditandatangani oleh Presiden 30 hari berlaku. Ya, ya. Tapi apakah dengan tidak ditandatanganinya revisi Undang-Undang KPK menunjukkan sebuah posisi politik yang sedikit mendua dari Presiden? Saya tidak bisa berspekulasi terhadap itu. Yang pasti adalah undang-undang itu tetap berlaku dan kemudian saya sendiri ditunjuk kemudian sebagai ketua tim untuk memilih anggota tim WAS. Yaitu tim di dalam KPK itu apanya Dewan Pengawas. Nah, saya ditunjuk sebagai tim untuk mengelola pemilihan Dewas. Oke. Jadi saya mau mencari banyak data-data dan segala macam, kemudian dirapatkan dan kemudian akhirnya diajukan kepada Presiden dan itulah yang kemudian menghasilkan seperti menurut saya orang-orang yang sangat luar biasa ya yang menjadi Dewan Pengawas ini. Tidak merasa kehilangankah pemerintah dengan kemudian dipecatnya sebuah 50-an orang yang memang telah berjibaku menangkap Nazarudin, mengungkap berbagai kasus korupsi dan lain sebagainya, kemudian dengan alasan tes wawasan kebangsaan tidak memenuhi syarat dan kemudian diberhentikan? Materi itu saya tidak akan masuk, yang hanya bisa saya katakan bahwa KPK lembaga independen dan kemudian apapun yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen kita tetap menghormati apa yang mereka lakukan. Tapi kalau dalam putusan Mahkamah Konstitusi bukankah KPK dikonstruksikan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Ya betul dalam rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi kan mereka tetap independen. Sehingga pengambilan keputusan yang mereka lakukan tetap kita harus menghormati. Jadi memakai kata-kata Presiden hari ini, kita tetap harus menghormati lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga negara, karena mereka memiliki otoritas dan otoritatif terhadap apa yang akan mereka lakukan. Meskipun dikonstruksikan lembaga independen, tetapi dalam memutuskan pemberhentian berkonsultasi dengan Kementerian PAN dan RB. Yaitu berarti memang ada hubungan secara secara wewenang, secara tugas mereka pastikan koordinasi kan tetap terjadi. Oke. Tapi gini, apakah memang dengan kasus KPK ini komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi masih menyala-nyala seperti dulu? Tidak pernah luntur. Setidaknya beliau sudah memberikan teladan yang bagus kan, tidak pernah terbukti bahwa beliau memakai uang negara 1 rupiah pun. Oke, Paling tidak itu. dalam Kan orang di dalam masyarakat seperti di Indonesia ini teladan kan menjadi penting. Nah, ketika beliau menunjukkan dirinya dan keluarganya tidak terlibat dalam kegiatan yang sifatnya koruptif, itu sudah satu poin yang sangat luar biasa di Republik ini. Kemudian yang kedua, saya sendiri ketika diminta oleh Presiden sebagai juru bicara Presiden atau tepatnya staf khusus Presiden bidang komunikasi, beliau tahu bahwa saya adalah eksponen gerakan reformasi 98 dan orang-orang kadang bilang Pak Jero kan championnya untuk demokrasi. Tugasnya ada satu, yaitu Mas Pak Jero beliau bilang tolong jaga urusan demokrasi di negeri ini. Kemudian yang kedua soal anti korupsi. Ketiga soal toleransi. Kemudian yang keempat soal hak asasi manusia. Ini nanti terkait dengan misalnya soal kita harus berhadapan dengan problem HAM masa lalu. Dan yang kelima
itu terkait dengan bagaimana negara hadir di dalam masyarakat. Dan itu memang bagian dari darah DNA saya kan, soal welfare state itu, soal negara kesejahteraan. Jadi 5 itu yang tiap hari saya tongkrongin 24 jam, karena Presiden bilang, Mas Fajrul tugas Anda 24 jam. Saya Presiden juga 24 jam, jadi Anda juga 24 jam. Saya itu mengamati, menerima semua analisis berita, analisis segala macam, termasuk saya mengamati langsung, dan itu hampir tiap hari saya memberikan analisis dan rekomendasi kepada beliau, khususnya kepada 5 tema utama Didengar nggak? tersebut. Kalau saya pernah bertanya ke beliau, Pak, saya sudah kirimkan, oh ya saya sudah baca, kata beliau. Dan ada beberapa bisa kelihatan bahwa ini dijalankan, ini dilakukan oleh beliau begitu ya. Misalnya saya waktu mencoba memberitahu kepada beliau, Pak, saya bilang ini kayaknya kita penting nih untuk memberikan hak semacam hak kepada mereka yang menjadi korban teroris gitu ya. Saya kirimkan, beberapa hari kemudian beliau memanggil orang untuk memberikan kepada para korban-korban itu misalnya gitu. Misalnya yang terakhir saya mau mengusulkan kepada Presiden, Pak Presiden, di tengah yang namanya pandemi ini Indonesia menang loh. Ini Reza Rahardian dengan teman-temannya menang itu namanya Golden Leopard kan di Swiss itu. Saya kirim ke Presiden kan analisis saya, dan kemudian saya kirimkan juga rekomendasi. Beberapa hari kemudian diundang oleh Presiden. Reza bilang ke saya sudah diundang oleh Presiden. Saya bilang sudah disampaikan nggak semua? Pengen menjadi hub Asia Tenggara, pengen membuat festival film internasional. Sudah disampaikan Mas. Nah itu sudah saya sampaikan juga kepada Presiden. Misalnya begitu. Artinya tidak ada keraguan ya. Kalau publik ragu-ragu apa memang komitmen pemberantasan korupsinya masih ada ya? Soal persepsi publik, saya tidak bisa mengganggu. Tetapi sejauh yang saya tahu, karena kan tugas saya itu kan sebenarnya clear banget, yaitu menjaga dan meningkatkan trust kepada Presiden. Dari mana datangnya persepsi positif itu? Yaitu berasal dari apa yang menjadi komitmen beliau, apa yang menjadi kebijakan beliau, apa yang menjadi program. Nah, saya mengambil apa yang selalu dilakukan oleh Litbang Kompas kan, salah satu ukuran saya, di samping beberapa lembaga survei yang lain, dan saya juga di tim memiliki tim khusus untuk melakukan, kami membuat riset sendiri yang namanya membuat indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu rata-rata memang 70% ke atas, kadang-kadang tinggi, jadi memang masih berada di wilayah baik. Kalau yang di atasnya kan sangat baik. Dan terakhir Kompas melihatnya juga, saya lihat di Litbang Kompas bagus sekali melihat cara beliau menangani COVID-19 ini. Kalau saya tidak keliru 77 kalau nggak salah ya angkanya. Nah jadi berjalan secara kuantitatif, kemudian berjalan juga melihat ukuran secara kuantitatif, kami menganggap kepercayaan publik masih baik terhadap semua yang beliau kerjakan.